Halo teman-teman, selamat datang di Ngotang, ngobrol tanpa arah. Bersama saya Rahmat Ramadhani atau dipanggil Utut dan teman saya Rifki. Oke. Nah, ini kita untuk pertama kalinya akan membahas soal hantu. Nah, hantu dan kebudayaan. Oke, hantu dan kebudayaan. Kenapa sih kita bahas hantu, bro? Gini bro, Siap. soalnya saya pikir hantu tuh menarik bro. Satu nih, kenapa sih hantu di tiap daerah berbeda? Hantu di Sumatera beda, di Minang beda. Bro, pernah dengar si Bigau nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nah, karena itu belum diekspos bro sama media bro. Soalnya pasti kan kalau dari Minang. Betul, Minang. Kuntilanak, pocong, udah tahu kan? Pocong. Nah, itu karena diekspos bro. Kalau menurut. Banyak. Nah, satu lagi nih yang menggelitik aku nih. Kenapa sih kalau hantu itu diekspos, ditayangkan di media, nggak lama kemudian tuh bakal banyak atau ada yang ngaku-ngaku Ketemu. hantu itu bro. Misalnya kolong wewe bro. Iya. Waktu itu di sinetron setan tahu kan? Tahu waktu kita masih SD. Kan ada tuh kan tiap minggu kan Beda-beda. episode beda. Kolong wewe bro. Pas kolong kolong wewe. 3 hari kemudian bro, di kuburan dekat rumah, kan pohon bambu tuh, rumput bambu kan. Ada yang aku lihat kolong wewe bro. Dulu kan waktu kecil takut. Pas udah gede nyadar loh. Kok tuh orang lihat kolong wewe ya? Kok baru ada? Ya kenapa baru ada? Beberapa hari setelah itu. Setelah nonton. Nah, itu yang bikin aku penasaran bro. Jadi aku pengen ngajak nih buat episode pertama ini kita ngobrolin tentang hantu bro. Oke, siap. Kita coba bahas pocong. Mungkin yang paling banyak ditakutkan orang pocong. Padahal kan bisa jalan enggak. Iya bro. Larinya, loncat pun kalau kita lari masih jauhan lari kita. Nah, kenapa dianya cukup paling menakutkan? Ya. Ini Balik. ini personal opinion ya bro ya. Yes. Jadi nggak harus valid. Menurut aku, menurut saya itu karena pocong itu adalah hantu yang paling klasik dan paling dekat dengan kebudayaan orang-orang Indonesia. Kenapa paling dekat? Orang Indonesia kan Muslim. Kalau Mayoritas lagi. Mayoritas Muslim. Kalau meninggal kan di pocong kan. Terus, lu tahu nggak bro, pocong itu dari mana asalnya bro? Kalau yang saya tahu bro dari Jawa bro. Dari Jawa. Pocong dari Jawa bro. Kuntilanak itu dari Pontianak. Ya, itu ada dengar. Yang paling klasik kan itu. Habis itu Palasik. Betul. Nah, karena pada era Orde Baru bro, waktu itu yang saya tahu film-film itu banyak yang mengarah ke temanya cinta dan horor. Nah, kenapa pocong? Karena pocong itu yang paling dekat. Betul. Sama kebudayaan pada masa itu, sama kebudayaan mayoritas Jawa kan, yang paling mayoritas di Indonesia. Ngerti. Jadi ya itu bro pocong. Ya, siap Nah, ngerti. karena ekspos yang kontinu, makanya kita takut sama pocong. Iya, Dan paling- itu dekat bro, orang meninggal nih di pocong, keluar bro, lompat. Oke. Nah, itu kan kalau pocong kan kayaknya menurut orang Indonesia cukup menakutkan. Nah, apakah pocong ditakutkan oleh bule atau orang luar? Menarik bro. Jadi ceritanya ini, aku juga penasaran bro. Kalau teman-teman tahu ada film bagus banget bro, guys, dari Taiwan, namanya You Are the Apple of My Eye, tahu kan bro? Itu salah satu adegannya si Senchai-nya, si cewek itu takut sama vampir bro, lompat-lompat. Terus aku penasaran,
ini filmnya sinematografinya bagus, alurnya bagus. Tapi kok ada adegan yang nggak lucu, bro? Gitu, kok? Iya. Ini adegan apa? Tapi aku jadi penasaran, bro. Jangan-jangan aku yang nggak takut, jangan-jangan mereka kan takut. Nah, berlaku sebaliknya dong, bro. Ya, betul. Orang itu belum tentu takut pocong. Nah, di kuliah, aku pernah riset kecil-kecilan. Tanya sama orang bule, mungkin nggak valid ya, karena baru beberapa, 2 orang Perancis, 1 orang Belanda. Bro, takut nggak gue? Do you afraid of this? What is this? Malah diketawai. Apa ini? Ini serem, bro. Aku gitu kan. Ternyata dia nggak takut, bro. Karena kebudayaannya jauh. Berarti kalau yang dekat mungkin masih takut lah ya, kayak Thailand. Nah. Kamu, bro Ade takut nggak sama hantu Thailand? Takut. Nah, sama bro, aku juga takut, bro. Karena mungkin hampir-hampir mirip kan? Iya, karena kebudayaannya dekat kan. Jepang. Sadako. Takut kan? Takut. Ju-on, dulu waktu kecil waktu SD, SMP nonton kan. Sekarang bro, takut nggak sama Conjuring? Ya, karena sebelumnya sih aku kalau film luar, sejujurnya nih pendapatku pribadi, hantunya tuh tidak lebih mengerikan daripada hantu Indonesia, tapi faktor audiovisualnya yang bikin tambah takut. Betul. Tapi ya sekarang kalau dikagetin gitu ya takut juga lah. Ya betul. Karena ya. Nah, ini kita bahas hantunya dulu. Iya, hantunya dulu, hantu luar. Baru tekniknya kan. Jadi kita kan diekspos bro sama film-film Marvel. Betul. Film drama segala macam lah dari Hollywood. Kan. Terus bacaan segala macam kayak gitu, budaya, produk. Betul. Jadi kalau menurutku lama-kelamaan kita tuh semakin familiar sama budaya barat. Betul, semakin dekat. Iya. Kalau dulu coba lihat hantu-hantu kan monoton, bro. Sekarang hantu-hantu lebih personal, bro. Misalnya kalau aku mati, aku gentayangan pakai baju ini, bro. Gentayangannya, bro. Iya. Ya kan? Nah, personal. makanya kita takut sama hantu-hantu barat karena hantu-hantu barat adalah produk kebudayaan dari barat itu sendiri. Iya, betul. Dan kita udah deket sama kebudayaan barat gitu. Betul. Nah, selain itu, kalau bro adek coba perhatiin nih, kalau ini dari sisi teknik. Kan kalau kita nonton hantu barat kan cuma di awal-awal bro takutnya. Iya. Iya kan? Karena kita belum diperlihatkan sama bentuknya. Betul. Bentuk hantunya. Tapi kalau udah lihat udah dikasih lihat Denan terus di Conjuring 2. Denan. Nah, ya kan Denan awalnya tuh anjir Denan gitu kan. Iya. Nah, lama-lama kan ya udah. Kapan nih penyelesaiannya gitu? Betul sekali. Gitu. Karena kita nanti kita jawab nih, bro. Kenapa kita takut hantu? Itu ada hubungannya kenapa kita takut hantu. Oh, oke. Nah, nih, bro. Sejujurnya kalau dari pengalaman pribadi, aku sendiri sih kalau lihat langsung kayaknya belum pernah dan jangan. Dan memang semoga memang benar-benar nggak ada. Aku juga dewasa ini bukannya nggak percaya ya, gimana ya? Ya nggak percaya. Nah, kalau dulu kan lumayan takut lah. Mungkin itu tadi, mungkin faktor ketidaktahuan bisa jadi. Nah, ada nggak pengalaman pribadi, bro? Nah, itu pengalaman, bro. Banyak, bro. Banyak, tapi, bro, bisa jelaskan semua, bro. Oh, ada penjelasan secara ilmiah? Ada, bro. Ingat, boleh. Bro, kita kesurupan masal SMP. Ingat. Ya kan? Kelas 3 SMP. Ya kan? Ingat. Dulu aku bingung, bro. Kenapa bisa kesurupan massal, bro? Jadi aku coba pikir, ternyata aku nemu pola, bro. Kesurupan massal selalu menyerang angkatan kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, bro. Karena Kenapa? stres, bro. Oh, stres. Jadi kalau dilihat dari ilmu psikologi, ini kalau aku nggak salah, aku bukan orang psikologi, namanya itu mass hysteria. Oh, rame. Mass hysteria, jadi histerianya beramai-ramai. Ya. Jadi kan kalau Bro Rahmat tahu, emosi itu kan menular, bro. Jadi pernah lihat nggak, misalnya ada di tim
ada yang bad mood, satu yang bikin jengkel, semua jengkel bro. Betul. Emosi itu menular bro. Nah karena hidung ini selain bisa mencium bau, kita bisa mencium emosi bro. Nah tapi kita kan nggak tahu bahwa emosi kayak gimana kan, nggak bisa dispesifikasikan kayak gimana. Dan emosi tegang itu menular bro. Nah jadi bentuk kita melepaskan stres itu adalah dengan berteriak-teriak, dan cara paling gampangnya ya itu kesurupan. Bentuknya kesurupan itu rame-rame. Tunggu dulu, bentuknya kesurupan tapi bukan ada yang masuk kan? Nah aku muslim ya bro. Aku percaya sama jin kan? Aku percaya jin, aku percaya ada gaib. Tapi aku nggak percaya hantu bro. Yang masuk itu menurutku bisa dijelaskan sebenarnya. Jadi cuma pemikirannya saja kan yang cuma pemikiran. Cuma pemikiran. Suges. Itu kan pengalaman pertama kan. Iya. Dijelaskan. Yang paling susah bro dijelaskan itu waktu aku pulang dari 100 hari nenek dari Padang. Dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Terus pulang sini di Sungai Bengkal bro. Di dekat Sungai Bengkal, Betung Berdarah. Betung Berdarah, tahu aku. Itu ada bunyi konstan bro. Stabil ya? Ya stabil. Terus tahu-tahu ibuku kan bawel ya. Dia bilang, ini di mana nih orang nyalain TV? Ini TV di mana nih? Terus salah satu teman ayah yang nemenin waktu itu, ih kakak, ini tuh hutan tau? TV dari mana ini? Nggak ada TV. Terus aku kan udah takut kan. Terus udah besar, aku lihat di YouTube. Itu tuh punya musang bro. Palingan juga karena dari pohon lompat ke dek mobil, terus bunyi lompat habis itu. Nah, palingan kayak gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Oke. Ya pokoknya pengalaman pribadi bisa dijelaskan secara ini. Aku juga pernah buktiin bro. Jadi di UGM itu bro, ada isu katanya kalau nyanyi gugur bunga di bundaran teknik itu dihantui bro, didatengin. Ngeri. Aku nyanyi bro sama temanku. Terus? Gak ada apa-apa bro. Nggak ada apa-apa, aman. Iya. Tapi bapakku pernah lihat bro hantu di rumah, dan aku cek berkali-kali. Itu ceritanya konsisten bro, berulang-ulang. Berarti maksudku gini loh, kalau ada orang lihat hantu, itu nggak harus dia bohong bro. Jadi orang lihat hantu itu belum tentu bohong. Menurutku ada 3 tipe orang lihat hantu. Satu, orang bohong. Oke. Yang kedua, skizofrenia. Jadi menurutku itu ya skizofrenia ringan. Apa tuh skizofrenia tuh? Jadi skizofrenia itu adalah salah satu penyakit. Bukan penyakit juga, soalnya itu bukan aib bro. Kelainan. Kelainan yang membuat seseorang itu punya halusinasi yang konsisten bro. Jadi punya teman hayalan, terus ya macam-macam bro. Kalau mau tahu skizofrenia itu nonton film A Beautiful Mind bro. Itu dia skizofrenia bro. Dia punya teman hayalan tapi bukan hantu. Nah yang ketiga itu orang yang lagi halusinasi aja bro. Jadi dia emang lihat tapi kan sugesti. Nah gak mungkin kan yang dia lihat itu adalah sesuatu yang normal. Pasti sesuatu yang dia takut menurut dia, betul. Atau yang dia pengen. Yang dia pengen terus ya. Jadi halusinasi lihat itu gitu. Nah, ngomong balik lagi ke hantu nih. Jadi menurut bro, masa depan hantu nih gimana nih? Hantu. Jadi ini agak panjang nggak apa-apa bro? Nggak apa-apa. Menurutku bro, hantu itu adalah salah satu manifestasi dari ketidaktahuan kita akan suatu objek. Jadi belum punya penjelasan dalam suatu lingkup ruang dan waktu bro. Maksudnya di suatu tempat dan di waktu tertentu. Misalnya di sini di waktu sekarang. Di masa depan mungkin udah terjelaskan bro.
Oh, Jadi ya, contohnya ngerti. kayak gini bro. Dulu orang anggap petir itu amukan Zeus bro kalau di Yunani. Tapi kalau di daerah-daerah Nordik, bangsa-bangsa Skandinavian kayak Norway, ya, Sweden, Norwegia, terus Swedia. Finlandia gitu-gitu. Itu tuh ya hantaman palu Thor bro. Wow. Iya kan? Kan dewa petir Thor. Palunya kan petir. Nah padahal itu kan ya fenomena Alam. cuaca kan? Alam. Ya, alam kan itu. Fenomena alam. Nah, jadi masa depan hantu itu menurutku juga akan berevolusi. Jadi tidak melulu iya, hantu yang ini aja. nggak harus kayak gini bro. Jadi hantu Orang itu mungkin nggak percaya lagi yang hantu sekarang, tapi Ada ada lagi. ketakutan lagi. Ada hantu yang lain. Karena aku pernah baca katanya hantu itu adalah bentuk dari ketidaktahuan kita bro. Jadi cara kita paling gampang untuk menjelaskan sesuatu. Misal ada daun-daun gerak bro. Ya. Ada daun-daun gerak. Siap. Apa tuh? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Hantu bro. Tinggal jawab hantu ya. Udah. Ya, tapi bukan berarti asal jawab bro, tapi Ya. dipikirkan, wah apa nih? Nggak ketemu jawabannya. Hantu. Nah. Gitu. Jadi kayak ini nih, waktu SD atau SMP, aku kalau nggak salah ingat, di silet, dulu silet tuh bukan cara gosip bro, tahu kan? Tahu? Jadi kayak Takut aku. fenomena ini kan. Jadi ada hewan-hewan bro, mati, di sininya tuh ada lubang bro, 2 bro. Dracula kan bro? Ternyata itu ada kalong bro. Kalong, Ada spesies kelelawar tertentu Kelelawar, yang emang hisap darah ternak emang. Gitu. Jadi kayak Dracula. Nah, kan untuk terjelaskan nggak? Iya, iya, iya. Nggak takut kan? Heeh. Nah, terus Kalau ini bro, aku dari omongan bro tadi, kalau aku kaitin ke yang lain ini kayak sulap. Aku dari dulu gimana ya? Mungkin karena kita kan nggak tahu nih triknya, jadi kita ya kagum gitu kan. Terus ada yang bilang bantuan jin lah, inilah itulah. Nah dewasa ini di dunia yang internet ini, jawaban-jawaban itu terungkap semua. betul. Iya, Nah Pak. itu iya, Iya, betul. terungkap semua. Iya. jadi nggak percaya aku yang Iya. hal-hal yang misal sulap dibantu Jin. Walaupun kenyataannya ada, aku juga nggak tahu. Maksudnya jangan-jangan memang ada yang sulap dibantu jin. Aku nggak tahu juga. Tapi yang selama ini aku kecil, aku tonton yang katanya dibantu jin ini sudah terpecahkan di internet, di YouTube betul. banyak. Setuju. Ya, aku ingat Deddy Corbuzier dulu dibilang itu bro sama lingkungan juga, dibilang kerjasama sama jin, kalau Iya. tampilan kayak gitu kan, itu bentuk salah satu kontrak. Ya. Ya sekarang itu Deddy Corbuziernya udah jawab bro. Sudah jawab Dia memang. nggak suka sama ungkapan apa yang diungkap-ungkap di internet itu. Memang. Magic tricks. Menurut reveal aku, gitu. iya betul. Menurut aku keputusan yang tepat Dedi itu Ya. mundur dari Sulap. karena Nggak prospek ya bro. betul, masih semua sudah ada jawabannya bro. Jadi ngapain gitu? Bro, masih ingat juga nih bro, ngomong-ngomong hantu dan gaib bro. Dulu salah satu guru biologi kita bro, salah satu guru favoritku ya bro, bilang kalau di tempat angker itu selalu ditemukan radiasi beta bro. Wow. Nah itu Wow. itu menurutku ya bro, itu juga salah satu yang menstimulasi aku buat agak apa ya, agak tertarik dengan penjelasan fisika dari dunia perhantuan. Iya. Jadi itu kan energi bro. Kalau di agamaku ya, agama kita, jin itu kan energi kan, terbuat dari api. Api itu kan energi. Api itu pancaran energi bro. Reaksi dari oksigen dengan apa? Dengan material. Salah satu residunya itu api. Salah satu bentuknya itu api. Karbon dioksida. Bentuk pancaran energinya itu api bro. Itu kan cuman apa ya? Cuman dari kayak apa ya? Itu tuh cahaya yang bisa dilihat mata selain gini. Yang bisa kita tertentu gitu. spektrum. Kan?
malaikat itu dari cahaya kan? Oh iya betul. Ya kan? Betul. Cahaya kan juga energi kan? Partikel dan energi. Masuk akal bro. Menurutku jadi masuk akal kalau bilang mereka energi. Jadi makanya di agama kita diajarin kita lebih kuat daripada jin. Iya betul. Karena dari Mereka rumus bisa ini. yang paling gampang lah bro. Ini aku sotoy-sotoyan bro. Rumus Einstein, sama MC kuadrat. 1 gram aja bro, 1 gram material dikalikan kecepatan cahaya dikuadratin bro. Kecepatan cahaya kan 100.000 meter atau kilometer per second. Dikuadratkan dikali 1 gram bro. Itu energi bro, energi dari itu. Itu kan kalau di atmosfer, iya kan? Iya betul juga ya. Makanya kita ini berapa kilo bro? Aku 100 kilo bro. Iya betul bro. Nah, makanya kita ini sangat kuat bro. Iya kuat dari itu, iya betul. Gitu. Terus satu lagi bro, aku waktu SMA pernah nonton di National Geographic atau di Discovery lupa. Discovery Channel. Jadi ada eksperimen bro di penjara. Aku nggak ingat di negara mana. Katanya gini. Ada dua kelompok relawan. Iya. Yang kelompok satu itu diberikan stimulasi gelombang infrasonik bro, yang di bawah 20 Hz. 20 Hz. Kan kita kan bisa dengar kan 20 sampai 20 kHz. Ya, ultrasonik, audiosonik kan. Audiosonik. Terus yang satu lagi dibiarkan bro. Dibiarkan. Ya, tanpa simulasi itu gelombang infrasonik. Menariknya bro, kelompok responden yang diberikan suara infrasonik kan nggak bisa kedengeran kan, jadi kayak biasa gitu. Mereka di bekas penjara itu lihat dan dengar suara-suara gaib bro. Wow. Nah berarti kan, itu katanya itu menunjukkan bahwa sebenarnya otak manusia itu terstimulasi dengan dengan suara-suara infrasonik. Itu juga menjelaskan itu bro, yang diajarin waktu kecil, kenapa jangkrik bisa lihat setan, anjing bisa dengar. Betul, itu kan. Kan mereka kan spektrum pendengar, spektrum lebih itu ini kan beda kan? Beda kan kayak betul. Kucing aja spektrum penglihatannya beda bro. Beda, anjing gitu juga beda. Pendengaran kan. Kan cara kucing lihat dunia, cara ayam lihat dunia, ular pernah lihat kan? Ada gambar perbandingan gitu. Tahu. Beda-beda bro. Nah itu juga bro yang menyebabkan. Iya. Oke. Keren. Jadi terstimulasi bro gitu. Katanya sih gitu. Jadi kata bro tadi, ada kemungkinan nggak kita hantunya jadi semakin banyak? Nah iya bro, pasti bro. Karena kita kan bisa baca dari misalnya nih 10 hantu paling menakutkan dari dunia. Iya. Kita kan makin tahu gitu. Terus nanti karena viral, nanti dibikinkan filmnya, terus jadi ini lagi. Iya betul. Terus dibikin artikelnya, dibikin video YouTube, dibikin film layar lebar. Betul sekali, betul. Jadi hantunya makin variatif bro. Iya. Gitu. Setuju. Oke, jadi kesimpulannya dari podcast kita kali ini, menurut opini kita pribadi, aku juga percaya hantu itu produk kebudayaan dan diekspos oleh media. Alright, oke, setuju. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Percaya hantu juga nggak?